Haleluya seluruh umat Tuhan. Bagaimana kabar saudara? Kita bersyukur sampai saat ini kita tetap bertahan dan kita tahu itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Hari ini kita kembali akan beribadah. Kita persiapkan hati kita dapat tanggalkan seluruh pergumulan kita karena kita tahu hanya Tuhan Yesus yang menjadi jawaban atas setiap masalah kita. Kita dapat menguatkan satu dengan yang lain, kita katakan samping kiri kanan kita, Tuhan Yesus sangat baik. Minggu ini adalah minggu ketiga, tema keluarga dan kerjasama. Kita dapat aplikasikan firman ini bagi seluruh orang tua, dapat membimbing anak-anak untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu. Anak-anak juga dapat mengajak berkumpul orang tua bersama-sama di rumah. Dan jangan lupa kita jaga kebugaran kita dapat melihat olahraga di live Instagram GKI Padang pada hari Selasa jam 6 sore. Kita akan memasuki hadirat Tuhan. Sebelumnya kita baca satu ayat renungan kita yang diambil dari Amsal 10 ayat 12. Saya baca terlebih dahulu. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kita baca bersama-sama. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi peneguhan bagi kita. Selamat beribadah. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami bisa menyerukan nama-Mu Tuhan. Bahkan di tengah-tengah kondisi yang terjadi pada saat ini, tidak mengurangi sukacita kami untuk datang kepadamu ya Bapa. Satu komitmen yang kami bawa padamu saat ini Tuhan. Kami ingin selalu berjalan dengan serta dengan Engkau Tuhan. Dan satu hal yang kami percaya, rencana-Mu Tuhan indah di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur padamu.
besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Engkau mulia, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Engkau dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku.
Engkau Yesus Tuhan Rajaku. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau Yesus baik. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Engkau Tuhan yang layak untuk dimuliakan. Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Yesus, kami agungkan nama-Mu. Yesus, kami puji nama-Mu. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak untuk disembah. Engkaulah batu karangku, ku kan berdiri teguh. Harapanku aman dalam-Mu, tenanglah jiwaku. Engkaulah batu karangku, ku kan berdiri teguh. Harapanku aman dalam-Mu, tenanglah jiwaku. Engkaulah batu karangku, ku kan berdiri teguh. Harapanku aman dalam-Mu, tenanglah jiwaku. Mari dengan segenap hati. Tenanglah jiwaku. Tenanglah, tenanglah jiwaku. Mari sembah Dia. Tenanglah jiwaku. Tenanglah, tenanglah jiwaku. Kami bersyukur sebagaimana Mazmur berkata, tenanglah jiwaku. Apapun persoalan pergumulan yang kami hadapi, kami tetap percaya bahwa hati kami tenang bersama Tuhan. Saat ini puji Tuhan saudaraku, kita melihat ada topi dua yang harus kita doakan di layar. Mari kita bersama-sama untuk berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, di dalam nama Yesus, Tuhan, pada saat ini kami berdoa buat pergumulan umat Tuhan, di mana ada yang sudah tidak bekerja dalam berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, kami minta, berikanlah pekerjaan yang lain buat umat-Mu yang tidak bekerja pada saat ini. Bahkan juga umat Tuhan yang berjualan, di mana order barang yang sedang menurun. Kami percaya
Engkau sanggup mengirimkan pembeli-pembeli yang bermurah, sehingga semua jualan umat-Mu laris Tuhan. Bahkan juga umat Tuhan yang sedang melamar pekerjaan, kami berdoa, bukakanlah jalan Tuhan, berikan pekerjaan yang terbaik, pertemukanlah pekerjaan yang terbaik buat umat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan pada saat ini. Kami juga bersyukur buat anak-anak sekolah, baik SD, SMP, SMA, yang sudah lulus, semua karena berkat Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Bahkan juga anak-anak yang akan mengikuti ujian, kami berdoa Tuhan berikanlah kepintaran kepada mereka, bahkan juga mereka sungguh-sungguh untuk mengikuti ujian, mereka bisa menyelesaikan soal-soal ujian dengan baik, sehingga mereka mendapatkan nilai yang baik, semua untuk membawa berkat yang luar biasa. Bahkan juga mahasiswa yang punya kendala di dalam melakukan tugas praktek dalam perkuliahan online, Tuhan Engkau tolonglah mereka Tuhan, supaya mereka juga bisa, baik juga dosen-dosen yang bersangkutan dengan mahasiswa, Engkau berikanlah Tuhan hati yang baik, hati yang bermurah kepada dosen, sehingga mereka boleh bekerja sama para mahasiswa untuk melakukan tugas-tugas praktek. Bahkan juga kami berdoa Tuhan, buat umat Tuhan yang punya pergumulan di dalam kontrakan rumah, di mana mereka harus membayar kontrakan rumah dengan waktu jangka yang dekat. Kami percaya Engkau Allah Jehovah Jireh yang menyediakan mencukupkan segala kebutuhan umat-Mu, sehingga mereka bisa membayar kontrakan rumah. Bahkan juga kami berdoa buat anak-anak yang lari dari rumah orang tua, sehingga mereka pergi ke rumah orang lain. Tuhan, itu adalah satu kekurangan atau kelemahan bagi anak-anak. Kami berdoa Tuhan, biarlah anak-anak dalam sidang Tuhan ini memiliki hati yang takut akan Tuhan, hormat kepada orang tua, sehingga apapun persoalan pergumulan mereka, biarlah mereka memiliki ketapan hati untuk tetap tinggal bersama-sama dengan orang tua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan di dalam nama Yesus, kami hancurkan segala pekerjaan setan yang menghalangi berkat Tuhan, yang menghalangi pekerjaan buat umat Tuhan, kemiskinan, kekurangan, kegagalan, tidak berkuasa untuk menjamah umat Tuhan. Kami tolak kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, saudara kasih dalam nama Yesus. Saat ini kita siapkan hati kita untuk kembali untuk memuji Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, terima kasih buat kuasa-Mu, terima kasih buat pemeliharaan-Mu bagi kami. Kembali kami mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan,
kami dapat beribadah, membuka hati dan pikiran kami, dan kami pun siap diberkati oleh firman Tuhan ini. Kami siap Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Kami siap Tuhan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang mengurapi firman. Tuhan yang mengurapi kami sebagai orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Kau yang memimpin saya menyampaikan firman Tuhan ini. Mengurapi, membukakan pengertian, dan memberikan rasa kasih di dalam pelayanan, di dalam semangat, di dalam menyampaikan firman Tuhan. Dan rasa dari firman Tuhan itu juga yang dapat saya rasakan. Dan saya dapat menyampaikan firman Tuhan ini kepada umat-Mu. Dan firman ini sampai kepada umat-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami siap mendengar dan percaya pada firman Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa kembali kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sampai hari ini Tuhan melindungi kita. Tuhan memberkati kita. Dan pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita merasakan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jangan kita bimbang dan ragu menjalani hari-hari kita. Baik mengasihi keluarga kita, bekerja bagi keluarga kita. Jangan sedikit pun kita ragu akan kasih keluarga kita. Semua akan dipersatukan Tuhan. Semua akan diberkati Tuhan. Semua akan mengalami lawatan Tuhan. Saat ini saudaraku, kembali kita diberkati lewat firman Tuhan. Di bagian yang ketiga, mengenai keluarga dan kerjasama. Minggu yang lalu kita sudah diberkati firman Tuhan yang disampaikan oleh Dr. Philip. Dalam 2 minggu kita berturut-turut mendengarkan firman Tuhan tentang keluarga dan kerjasama. Ada banyak kehidupan baru yang diberikan Tuhan lewat firman-Nya. Sehingga kita dapat mengatasi rasa bosan, rasa jenuh. Karena keluarga kita adalah keluarga yang mengasihi. Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita dan kita baca dari Kejadian 1 ayat 28. Bersama-sama kita membaca firman Tuhan ini. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Firman Tuhan mengatakan beranak cuculah dan bertambah banyaklah.
Dan kita diteguhkan lewat firman Tuhan ini pada minggu yang lalu bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Walaupun pada waktu itu ada binatang-binatang dikasih Tuhan di Taman Eden, tapi yang menjadi penolong bagi manusia itu adalah sesamanya. Demikian juga kita pada saat ini. Yang dapat menolong kita adalah keluarga kita. Keluarga kita mengasihi kita. Saudaraku, firman Tuhan ini mengatakan, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Tapi, firman Tuhan mengajari kita, setelah kita memiliki berkat-berkat dari kebenaran firman Tuhan ini, dan kita bukan hanya memiliki anak saja, tapi kita perlu memiliki pekerjaan. Memang agak lucu kita berbicara tentang pekerjaan saat-saat seperti saat ini. Namun, firman Tuhan ada kuasa di dalamnya. Dan firman Tuhan ini yang memberikan penerangan kepada kita di saat seperti ini. Orang tualah yang memenuhi kebutuhan dari keluarganya. Dalam keluarga ada tanggung jawab. Ada masalah. Ada beban yang besar. Untuk satu kehidupan yang baru. Dalam keluarga dapat menentukan apakah kita bertambah maju. Apakah kita bertambah berkurang? Yang perlu bagi kita pada saat ini adalah kasih kita kepada kebenaran. Supaya keluarga kita memiliki kasih yang pasti. Kasih kebenaran dari firman Tuhan. Di dalam Kejadian 2 ayat 15 bisa kita buka dan kita baca bersama-sama. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bekerja sejak dulu, sebelum manusia jatuh, sudah ada. Jadi bukan sekarang kita harus bekerja dan kita harus bertanggung jawab di dalam keluarga kita. Dan apalagi dalam keluarga kita. Ada pekerjaan yang nyata. Dan keluarga kita harus kita pelihara. Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Di mana pada waktu kita bekerja, kita sedang bekerja sama dengan rencana Tuhan. Bagaimana kita bisa belajar dalam hidup ini? Bagaimana kita bisa belajar tentang iman kita, keyakinan kita? Kalau kita tidak melakukan apa yang kita yakini, kalau kita tidak melakukan pekerjaan tanggung jawab kita, pemeliharaan kita, bagaimanapun saudaraku kita tidak akan bisa belajar dengan baik. Dari kegagalan kita bisa belajar.
Dari kekurangan kita bisa belajar. Kita tidak langsung mendapatkan berkat seperti yang kita inginkan dari Tuhan. Tapi ketika kita mengalami dalam hidup ada masalah, ada beban, di situ kita belajar apa yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita pertahankan, dan apa yang perlu kita kerjakan untuk memperbaiki diri kita. Saudaraku yang kekasih, pada waktu bekerja, kita dapat mencurahkan tenaga kita untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Dan untuk mengetahui apakah kita sudah mencapai sesuatu. Di dalam bekerjalah kita dapat mengetahui kemampuan kita. Apakah kita kuat? Seberapa kuatnya kita? Maka kita bisa kembali mencari Tuhan di dalam firman-Nya. Kita dapat percaya dan kita dapat datang sama Tuhan. Apa yang kita perlukan dan butuhkan? Kekuatan apa yang perlu kita minta dari Tuhan? Kita perlu jelas di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk beranak cucu, untuk bekerja, untuk bertanggung jawab, untuk memelihara. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Sehingga kita dapat berdoa kepada Tuhan. Apalagi. Maka dengan keadaan seperti ini, saudaraku, gak layak kita merasa jenuh, merasa muak. Apalagi mencoba untuk mencari jalan di luar sana. Inilah waktunya bagi kita memelihara dan bertanggung jawab buat keluarga kita. Kita lihat, saudaraku, bahwa kebalikan bekerja bukan berarti bersenang-senang dan bermain-main. Kalau kita tidak bekerja, kita tidak melakukan sesuatu apapun. Dan kita tidak menginvestasikan diri kita. Apa yang Tuhan berikan kepada kita? Dan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Inilah waktunya. Berikanlah dengan segenap hati kita. Keluarga yang mengasihi. Keluarga yang bisa kita harapkan. Keluarga yang dapat menyenangkan hati satu sama lain. Tadi kita, saudaraku, melihat Keluaran 34 ayat 21. Keluaran pasal 34 ayat 21. Satu, dua, iya. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti. Dan dalam musim membajak dan musim menuai, haruslah engkau memelihara dari perhentian juga. Ada 6 hari lamanya kita bekerja. Lebih daripada cukup. Dalam satu hari ada 24 jam. Dalam 6 hari itu sudah baik di mata Tuhan. Waktu yang Dia berikan bagi manusia. Kita bisa menyelesaikan persoalan kita.
masalah kita, kesulitan kita, pekerjaan-pekerjaan kita. Dalam 6 hari kita bisa menyelesaikannya, saudaraku. Dari firman Tuhan yang mengajari kita pada saat ini, kita dapat semakin mempergunakan waktu kita. Dan kalau waktu kita 6 hari enggak kita pakai dengan sungguh-sungguh, bisa menambah masalah kita. Persoalan pergumulan kita. Tapi bagi Tuhan, 6 hari itu udah lebih daripada cukup. Bahkan kita bisa, saudaraku, memberi dan berkorban dalam 6 hari itu. Bagi keluarga kita, sebagai profesi kita, saudaraku. Dan di hari yang ke-7, itu adalah hari perhentian dan penyembahan kepada Tuhan. Namun, sekalipun hari yang ke-7 dikatakan seperti itu, hubungan bekerja tetap ada. Kita masih perlu menyiapkan waktu kita, persiapan-persiapan kita. Baik dalam rohani, dalam ibadah, dalam pelayanan. Tapi memang bedanya di hari yang ke-7 itu, kita tidak mau memberatkan tubuh kita dengan bekerja keras. Jangan sampai kita kehilangan sukacita. Kehilangan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita pada hari yang ke-7 itu. Itu harus kita hindari. Beban berat, bekerja keras itu harus kita hindari. Namun tetap kita perlu melayani keluarga kita. Mempersiapkan apa yang dibutuhkan di dalam ibadah kita, di dalam pekerjaan kita. Saudaraku yang kekasih, bekerja itu normal, di mana harus dikerjakan dan ditanggung-jawabi. Jadi kalau ada pekerjaan kita itu normal. Itu udah biasa bagi siapapun bekerja. Apalagi firman Tuhan berkata, dalam 6 hari ada waktu kita bekerja. Jadi jangan kita mau karena pekerjaan itu memberatkan beban yang sudah ada. Kita dapat belajar mengerjakan tugas-tugas kita dengan penuh sukacita. Dan dengan bangga. Karena kita tahu ada pekerjaan yang harus dikerjakan dan diselesaikan. Dan kita bisa mengawali dengan sukacita. Dan kita bisa bangga kenapa? Bukan karena kita sudah melihat hasil dari yang kita kerjakan. Karena selama kita bekerja, kita bisa kerjasama dengan Tuhan. Dan kita tahu, yakin Tuhan menolong kita, saudaraku. Tergantung bagaimana kita cara mengerjakan pekerjaan yang dibebankan kepada kita. Perlu kita terbeban dalam pekerjaan kita. Tanpa beban dalam mengerjakan pekerjaan, penyelesaiannya tidak akan membawa sukacita bagi kita. Jadi pekerjaan sehari-hari yang dibebankan kepada kita, kita bisa kerjakan dengan baik. Tergantung bagi kita, bagaimana kita mengerjakan supaya tambah ringan.
supaya ada sukacita, ada damai. Karena tidak ada pekerjaan yang hina. Yang ada adalah hanyalah sikap yang hina. Sikap hati yang tidak ikhlas, tidak tulus. Itu tidak berkenan, saudaraku yang kasih. Mungkin saat ini dan selama COVID-19 ini, pekerjaan-pekerjaan di tengah keluarga kita lihat. Dan pekerjaan-pekerjaan itu nyata. Nyata sekali pekerjaan-pekerjaan di dalam keluarga kita. Dan kalau kita abaikan begitu saja, dan kita tidak mulai terbeban, siapa yang mengurus keluarga kita? Yang memelihara keluarga kita itu siapa? Kita tidak dapat mengharapkan orang lain, sekalipun mujizat. Sehingga pekerjaan di tengah keluarga kita selesai tanpa kita bertindak. Sekalipun pekerjaan di tengah keluarga kita dan kita kerjakan tanpa penghasilan, tanpa digaji dengan uang. Saudaraku yang kekasih, yang mengerjakan pekerjaan di dalam keluarga kita, yang paling baik adalah keluarga itu sendiri. Supaya kita bisa belajar apa yang sudah Tuhan berikan dan apa yang kita syukuri. Dan apa lagi yang perlu kita minta. Dan apa yang kita abaikan selama ini. Jadi jangan biarkan berkembang kejenuhan. Mungkin saudara terkejut melihat kekurangan-kekurangan di dalam keluarga kita. Namun saudaraku yang kekasih, siapa yang bisa mengembalikan kita untuk dapat bertanggung jawab dan bekerja bagi keluarga kita? Kalau bukan karena Tuhan melihat hidup kita ke depan. Karena Tuhanlah yang akan memelihara hidup kita. Tuhan menginginkan agar keluarga kita lewat keadaan seperti ini ada kesabaran, ada ketabahan, bersatu hati, saling mempercayai, saling meneguhkan. Ini bukan hanya perkataan, tapi perlu kita laksanakan. Kalau seandainya pun kurang kita rasakan, percayai firman Tuhan. Tuhan tidak melihat diri kita sebelum, tapi Tuhan lihat hati kita. Adakah kita mau sungguh-sungguh memperbaiki diri kita sesuai dengan firman Tuhan? Tuhan akan memberikan dan melengkapi apa yang saudara butuhkan. Mari kita lihat dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih
dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dalam firman Tuhan dikatakan supaya saling menguatkan agar tetap berpegang teguh kepada Kristus. Sehati sepikir itu adalah satu tujuan yang sama. Walaupun berbeda-beda yang dikerjakan, namun semua saling mengasihi. Dan kasih ini yang membuat kita bisa bertahan di dalam keluarga kita. Sehingga kita pun mencoba keluar dari zona nyaman kita untuk tidak lagi melihat kepada kekurangan-kekurangan di dalam keluarga kita. Tapi coba kita lihat, ada kelebihan di dalam keluarga kita. Keluarga kita itu keluarga yang mengasihi kita. Keluarga yang memperdulikan kita, keluarga yang sudah diikat dalam kasih Yesus. Ibrani 10:24-25. Firman Tuhan ini saudaraku menguatkan kita dan meneguhkan kita. Mengembalikan kasih kita kepada keluarga kita. Sebagai satu keluarga, jadilah anggota-anggota yang aktif. Menjadi orang yang aktif. Itu tidak secara tiba-tiba. Tetapi sejak dari awal. Sudah ada di dalam dirinya. Itu dari dalam. Bagaimana dari dalam, begitu juga keluar. Dan firman Tuhan meneguhkan. Menjadi anggota-anggota yang aktif. Ini bukan hanya mengerjakan apa maunya kita. Yang berdampak baginya kita. Dan ini nggak bisa menjadi alasan bagi kita. Karena belum selesai pekerjaan yang membuat berdampak bagi diri kita. Bagaimanapun saudaraku, kita perlu berdampak bagi keluarga kita. Kalau kita bisa berdampak bagi keluarga kita, kemanapun kita pergi, tidak sulit bagi kita untuk membangun hubungan. Aktif adalah sebuah sifat, yaitu karakter. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, yaitu buah-buah Roh Kudus. Dan karakter ini bukan kuasa. Tetapi sebuah penyataan dirinya di hadapan Tuhan yang tidak pernah berubah. Bahwa dia ingin memiliki sifat dan karakter Yesus. Dan bertahan bagaimanapun keadaan yang dihadapinya. Bagaimanapun ujian iman yang sedang menggoncang. Namun dia tetap teguh di dalam keyakinannya. Begitu juga saudaraku menjadi anggota yang aktif. Ini tidak terjadi
tiba-tiba hari ini semangat, aktif, lalu giat bekerja, lalu kerja keras. Bukan yang seperti itu, saudaraku. Demikian juga menjadi anggota-anggota yang aktif. Kita tidak hanya menerima saja, tapi harus berusaha melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu untuk menghidupi keluarga kita. Memang di dalam keluarga perlu mandiri, tapi bukan kerja sendiri. Kita harus tolong-menolong, bertolong-tolongan. Bukan berdiri sendiri tanpa mau ditolong dan tidak mau menolong. Bukan seperti itu. Mari kita minta kepada Tuhan. Tuhan sanggup meneguhkan iman kita pada firman. Di saat kita menghadapi masalah, Tuhan sanggup menunjukkan jalan kepada kita. Jangan kita bimbang. Tuhan sanggup menguatkan kita di waktu kita perlu kekuatan dari Tuhan menghadapi persoalan, pergumulan di dalam hidup kita. Kita lihat di dalam Roma 10 ayat 13 sampai 17. Roma 10 ayat 13 sampai 17. Mari kita baca. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi siapa? Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Puji Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 10 ayat 13 sampai 17. Kita yang terdahulu mendengarkan firman Tuhan. Dan kita dapat memberitakan kepada mereka yang masih terikat dan terbelenggu. Dan bahkan bagi mereka yang masih jauh dari pandangan kita. Firman yang diperdengarkan kepada kita, ini adalah iman yang menyelamatkan kita. Tuhan sudah mati, Tuhan sudah berkorban, Tuhan sudah bangkit. Supaya kita hidup untuk kebenaran. Tuhan menyelamatkan keluarga kita. Karena doa-doa kita. Kita yakin kita tidak cukup hanya satu kali berdoa. Karena doa adalah nafas rohani kita. Dalam doa kita dapat mencetuskan semua apa yang kita inginkan, keluarkan kepada Tuhan. Tuhan menyelamatkan keluarga kita karena pembicaraan-pembicaraan kita. Hendaklah kita membangun. Berkata iya di atas iya, tidak di atas tidak. Hendaklah kita saling meneguhkan. Hendaklah perkataan kita perkataan yang positif. Tuhan menyelamatkan keluarga kita karena keteladanan dan kesalehan kita. Bukan kehendak kita,
tapi kehendak Tuhan. Anak-anak kita membutuhkan sikap perbuatan kita yang terpuji, ikut mempraktekkan firman Tuhan yang kita sampaikan kepada mereka. Itu jauh lebih dapat mereka tangkap dan menghasilkan satu karakter, yaitu karakter ilahi bagi anak-anak kita. Tuhan menyelamatkan keluarga kita oleh karena ibadah atau kebaktian setiap hari. Kita adalah rumah doa. Kemanapun kita pergi, kita adalah rumah doa. Bait Roh Kudus. Kapanpun dan dimanapun kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Dan kita bisa melakukan firman Tuhan. Tuhan menyelamatkan keluarga kita. Kita menjadi anggota gereja yang alkitabiah. Menjadi jemaat, menjadi anggota keluarga Allah. Yang percaya sungguh-sungguh kepada kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, akhir daripada firman Tuhan pada hari ini, supaya kita jangan lupa, ada musuh kita. Dan jikalau kita tidak berjaga, kita dapat melewati hari-hari kita tanpa merasa apapun di dalam hidup kita. Kita perlu saling mengaku satu dengan yang lain. Entah itu karena perkataan kita, entah itu karena perbuatan kita, entah itu karena sikap kita. Jangan sampai kita malas melakukan pengakuan. Kita lihat di dalam Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jangan kita berharap Tuhan tutup mata ketika kita harus mengakukan sesuatu bagi keluarga kita. Keluarga perlu dipulihkan dan dijamah Tuhan. Supaya keluarga kita utuh. Jangan ada pertengkaran, perselisihan. Karena ini akan menghalangi berkat Tuhan. Dalam keluarga, segeralah kita berdamai. Hati dan rencana kita harus sama dengan kehendak Tuhan. Berani mengaku dosa, baik kesalahan. Jangan menganggap rendah keluarga kita. Remeh terhadap keluarga kita. Mereka mengasihi kita. Mereka yang bisa kita bangun. Mereka adalah pengharapan kita. Terima firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mulai serahkan kekhawatiran kita kepadanya. Karena dialah yang akan memelihara kita. Inilah firman Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kau telah menunjukkan kepada kami sebuah tanggung jawab dalam keluarga kami. Di mana pemeliharaan baik itu tanggung jawab ada dalam keluarga kami. Dalam keluarga ada masalah, ada beban, pergumulan. Dan kami tidak akan bisa melangkah maju dan menginginkan perubahan di dalam keluarga kami. Jikalau kami mengabaikan masalah-masalah
seperti itu saja. Tuhan menjadikan keluarga kami agar kami dapat menyelesaikan masalah kami. Ada 6 hari lamanya kami bekerja. Kami harus berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan kami, persoalan kami. Supaya pada hari yang ke-7, beban kami semakin bertambah ringan. Maka kami pun dengan seisi rumah kami dapat beribadah dengan sepenuh hati. Sukacita dan damai sejahtera. Kami bersyukur padamu Tuhan, karena Engkau mengajari kami, agar kami dapat membuka mata untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang nyata di tengah keluarga kami. Kami dapat bersatu hati, berbagi, duduk bersama. Kami dapat mengerjakan dengan penuh sukacita dan dengan semangat. Waktu yang Kau berikan ini, kami syukuri. Jangan lagi kami mau seperti hidup kami, keinginan kami. Tapi apa mau Tuhan di saat ini, baik setelah COVID-19 ini. Tuhan mengajari kami agar kami mengerjakan keselamatan. Pekerjaan rohani, pekerjaan yang mulia di hadapan Tuhan. Kami kerjakan doa kami. Kami kerjakan kesalehan, keteladanan kami. Kami kerjakan dengan baik dan berusaha agar kami jangan mengeluarkan perkataan hina, perkataan-perkataan yang sombong, tapi tetaplah kami rendah hati. Jangan sampai kami malas dan mengabaikan pengakuan kami jikalau kami rasakan kami perlu minta maaf dan mengampuni. Terima kasih buat firman-Mu. Semua kami sudah diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Ibu Gembala Sidang yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi kita, di mana kita diingatkan bahwa sebagai anggota keluarga kita haruslah aktif. Aktif bukan hanya menerima, tetapi juga berbuat sesuatu untuk melindungi keluarga kita. Tidak bekerja sendiri, harus saling tolong-menolong. Di masa pandemi ini kita dianjurkan banyak di rumah, namun kita dapat melakukan hal yang positif dan produktif di rumah kita masing-masing. Gereja kita memiliki proyek yaitu membagikan sembako, menanam tanaman toga, dan juga beternak ayam yang berguna untuk lumbung bagi jemaat yang membutuhkan. Terima kasih kepada beberapa pemuda-pemudi yang bergerak untuk membagikan bantuan kepada pemuda-pemudi yang membutuhkan berupa masker dan juga makanan. Tiba saatnya kita akan mengucap syukur bagi persembahan kita dan kita akan akhiri ibadah kita. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami masih dapat memberi dan berkorban, dan kami terus belajar supaya kami dapat memberi dengan sukacita. Tuhanlah yang mengembalikan berkali lipat ganda bagi kami yang sudah memberi dan berkorban. Terima kasih Tuhan, sudah selesai ibadah kami. Tuhanlah yang memberkati kami umat-Mu, pelayan-pelayan, demikian juga semua yang sudah mengambil tugas. Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesehatan. Tuhanlah yang melindungi kami sepanjang minggu ini. Tetaplah kami dalam doa, bersemangat melakukan firman, gigih mengerjakannya. Darah Yesus membungkus membalut kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita dan kita aminkan firman Tuhan ini. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kita dalam segala penderitaan kita, sehingga kita sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kita terima sendiri dari Allah. Pertolongan kita ialah dari Tuhan,
yang menjadikan langit dan bumi, Allah sumber damai sejahtera menyertai kita sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.